ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Kingdom yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diadaptasi dari manga karangan Yasuhisa dengan latar cerita kerajaan Tiongkok kuno pada era dinasti Qin. Walaupun film ini mengangkat tema Cina kuno, tapi film ini adalah film Jepang. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film ini dikisahkan pada tahun 255 sebelum Masehi, di sebuah wilayah bagian barat Cina, tepatnya wilayah bernama Qin. Di sana kita diperlihatkan seorang bocah bernama Xin yang akan dijual sebagai budak. Di tengah perjalanan, Xin melihat pasukan prajurit yang dipimpin oleh seorang jenderal langit agung yang karismatik. Jenderal itu bernama Wang Qi. Dari sinilah Xin memiliki impian untuk menjadi seperti Wang Qi kelak. Setelah sampai di tempat majikan yang sudah membelinya, Xin bertemu dengan seorang anak bernama Pio yang memiliki nasib sama dengannya. Bahkan Pio juga memiliki impian yang sama untuk menjadi jenderal langit agung. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk berlatih pedang setiap harinya demi mewujudkan mimpi mereka. Hingga beberapa tahun berlalu, mereka pun sudah dewasa. Saat Xin dan Pio latihan, seorang pria datang. Setelah mengawasi latihan mereka, pria tersebut bertanya, dari mana mereka mendapatkan teknik latihan pedang. Akan tetapi, Xin sepertinya tidak menyukai kehadiran pria tersebut, yang membuatnya langsung pergi meninggalkan mereka. Tetapi sebelum pergi, pria itu mengatakan kepada rekannya bahwa dia memiliki rencana dari pertemuan ini. Setibanya di rumah majikan, mereka kembali bertemu dengan pria tadi, yang ternyata adalah seorang menteri kerajaan. Pria itu bernama Wen Jun. Ia datang dengan tujuan menawarkan Pio bekerja di kerajaan. Di sana, Pio sempat memohon agar Xin juga dibawa serta. Akan tetapi, Wen Jun menolak karena yang dibutuhkan hanyalah satu orang. Karena hal ini merupakan kesempatan langka, akhirnya Pio memutuskan untuk menerima tawaran dari Wen Jun setelah mendapat support dari sahabatnya. Sebelum mereka berpisah, Xin dan Pio mengadakan latihan untuk terakhir kalinya. Lalu Xin berjanji bahwa suatu saat dia akan menyusul Pio. Setelah itu, Xin semakin giat berlatih setiap harinya. Ia berusaha lebih keras untuk dapat mewujudkan mimpinya. Hingga tiba suatu malam, Pio kembali dalam kondisi terluka parah dan mengatakan kepada Xin bahwa di istana sedang terjadi kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh adik sang raja. Saat ini dirinya juga dalam pengejaran oleh pasukan pemberontak. Sebelum tewas, Pio meminta Xin untuk pergi ke suatu tempat dan menemui seseorang di sana. Xin segera pergi dengan membawa pedang milik Pio untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Sesampainya di sana, dia dikejutkan melihat Pio yang masih hidup dan sedang menunggunya. Xin yang kebingungan pun meminta penjelasan dari Pio. Tapi belum sempat mendapat penjelasan, mereka diserang oleh seseorang yang memiliki wajah seperti mutan, yang juga merupakan anggota pemberontakan. Dari sinilah terungkap bahwa orang yang ditemui Xin bukanlah Pio, melainkan seorang raja di wilayah Qin bernama Yinseng. Ia memiliki wajah yang mirip dengan Pio, dan tujuan Pio dikirim ke istana adalah untuk menyamar sebagai Raja Yinseng agar dapat mengelabui musuh. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya yang mengakibatkan tewasnya Pio, Xin menjadi marah dan berencana menghabisi Raja Yinseng. Akan tetapi, dia ingin membalaskan dendamnya terlebih dahulu pada manusia mutan ini, karena dia adalah orang yang sudah membunuh Pio. Meski sempat kalah, akhirnya Xin berhasil memenangkan pertarungan. Seusai pertarungan, Xin melihat desanya dibakar habis oleh prajurit pemberontak. Setelah melihat itu, dia merubah niatnya yang semula akan membunuh Yinseng menjadi ingin menghabisi semua pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Pio. Sementara Yinseng sudah memiliki rencana untuk merebut kembali tahtanya. Saat mereka hendak meninggalkan tempat tersebut, seseorang yang menggunakan kostum burung hantu datang untuk menawarkan jasa sebagai penunjuk jalan pintas kepada Yinseng dengan meminta imbalan.
Ternyata di balik kostum aneh itu ada seorang gadis suku pedalaman bernama Diao yang tinggal di gunung. Yinseng pun setuju dengan tawaran Diao dan akan memberinya imbalan, tapi nanti setelah dia berhasil merebut kembali tahtanya. Di tengah perjalanan, Yinseng mengatakan di tempat tujuan nanti dia akan menemui Wenjun, yaitu menteri yang sebelumnya merekrut Pyo untuk menyamar menjadi Yinseng. Namun hal itu malah membuat Shin marah. Setelah tahu bahwa Wenjun sengaja mengorbankan nyawa Pyo kepada pemberontak. Kemudian Yinseng menjelaskan bahwa dirinya tidak memaksa Pyo untuk melakukan tugas tersebut, dan malah memberitahunya jika resiko yang akan dihadapi adalah kematian. Namun Pyo memilih untuk menerima tawaran tersebut, dan berharap suatu saat dirinya akan dicatat dalam sejarah, layaknya Jenderal Langit Agung, walaupun dia harus tewas dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, Shin memilih untuk meneruskan tekad Pyo dan membantu Yinseng merebut kembali tahtanya agar kematian Pyo tidaklah sia-sia. Di sisi lain, akhirnya kita diperkenalkan dengan adik Yinseng bernama Cheng Jiao. Dalam upayanya melakukan kudeta terhadap Yinseng, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh kakaknya sendiri demi mendapatkan kekuasaan penuh. Sementara itu, Yinseng, Shin, dan Diao berada dalam hutan bambu untuk meneruskan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, mereka mendapat rintangan dari seseorang yang diutus oleh Cheng Jiao untuk membunuh Yinseng. Shin pun menghadapi orang tersebut. Walaupun berhasil menang dalam pertarungan, tapi dirinya harus terkena racun yang membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung lokasinya tak jauh dari tempat tujuan, sehingga nyawanya bisa tertolong. Setelah dibuatkan penawar racun oleh Diao, tak lama kemudian tempat mereka didatangi dan dikepung oleh beberapa prajurit. Ternyata mereka adalah Wenjun yang membawa serta beberapa pasukannya. Setelah itu Wenjun menceritakan bagaimana dia dan prajurit yang tetap setia terhadap Yinseng bisa sampai di sini. Setelah sebelumnya mereka terjebak perang, mereka memilih kabur dalam pertempuran karena jumlah pasukan jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan pemberontak yang beraliansi dengan pasukan kerajaan tetangga. Lalu di dalam pertempuran, tiba-tiba Pyo muncul dan mengobarkan semangat para prajurit kerajaan, layaknya seorang jenderal. Walau pada akhirnya Pyo yang sedang melakukan penyamaran sebagai raja ini mengorbankan dirinya menjadi umpan, agar Wenjun dan yang lainnya bisa selamat. Karena yang musuh incar hanyalah raja. Setelah mendengar cerita tersebut, Shin menjadi semakin antusias dan semakin bertekad melengsarkan Cheng Jiao. Tapi dengan pasukan yang jumlahnya hanya puluhan orang sangat mustahil untuk bisa merebut kembali kerajaan istana. Lalu Yinseng pun punya rencana untuk meminta bantuan dari suku pedalaman yang tinggal di gunung, karena mereka memiliki ribuan pasukan. Namun hal itu tidak berjalan mulus, karena mereka harus disandra terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke suatu tempat. Setelah itu mereka dipertemukan dengan kepala suku mereka yang bernama Duan He. Yinseng lalu mengatakan tujuannya kepada Duan He dengan memohon bantuan. Tapi Duan He menolak karena 400 tahun yang lalu, nenek moyang mereka memiliki masa lalu yang kelam saat beraliansi dengan kerajaan Qin, yang pada saat itu dipimpin oleh raja sebelumnya. Saat Raja Qin tewas, para pasukannya membantai suku pedalaman dan memusnahkan harapan suku pedalaman untuk memulai kehidupan di dunia luar. Walaupun Yinseng sudah memohon maaf atas nama kerajaan Qin sebelumnya dan mencoba meyakinkannya agar melupakan masa lalu serta membuka lembaran baru, tapi Duan He tetap menolaknya dan malah hendak memenggal kepala Shin di depan mata Yinseng agar dia bisa memahami bagaimana rasa sakit yang dulu diterima oleh nenek moyang mereka. Tetapi Shin kemudian melawan para algojo yang akan memenggal kepalanya. Dan ia pun angkat bicara. Shin mengatakan, jika memang kalian sangat peduli dengan nenek moyang, seharusnya kalian mewujudkan impian mereka. Hal itu akhirnya membuat Duan He membuka topengnya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang cantiknya wow. Ia pun lalu menyetujui permintaan Yinseng, lalu menyuruh pasukannya agar bersiap untuk perang. Mereka pun menyusun strategi yang nantinya Shin, Yinseng, dan para pasukan Wenjun akan menyamar sebagai pasukan suku pedalaman
agar mereka mendapat akses masuk ke dalam gerbang istana. Setelah sampai di depan istana, seorang anak buah menyampaikan pesan dengan berpura-pura ingin beraliansi dengan kerajaan Qin. Cheng Jiao pun mempersilahkannya masuk, tapi dia hanya boleh membawa 50 pasukan ke dalam istana. Sedangkan sisanya menunggu di luar gerbang istana. Setelah berada di dalam, mereka pun langsung melakukan penyerangan terhadap prajurit istana. Setelah itu mereka pun membagi kelompok menjadi 2 bagian. Xin dan 9 orang lainnya termasuk Diao masuk ke dalam ruangan raja melalui jalan rahasia. Sedangkan Duan He, Yin Zheng, dan Wen Jun beserta sisanya mengalihkan pasukan istana yang berada di halaman istana melalui pertempuran. Mereka pun sempat mendapat gempuran dari pasukan istana, sebelum akhirnya dapat menyerang balik pasukan istana dan terus bergerak maju. Begitu pula dengan Xin dan kelompoknya yang harus mengalahkan pasukan dan algojo istana yang memiliki fisik seperti monster. Setelah mengalahkan mereka, Xin dan kelompoknya masuk ke dalam. Namun mereka harus kembali berhadapan dengan pembunuh bayaran bernama Zhou Zi, yang akan menjadi lawan terberat mereka. Zhou Zi sendiri dulunya merupakan seorang jenderal kerajaan yang dipecat karena melakukan pembunuhan massal berlebihan. Setelah itu, Xin menghadapi Zhou Qi. Dengan perbedaan kekuatan dan jam terbang yang jauh, membuat Xin tak berdaya melawannya. Namun saat Xin mengingat impian Pyo yang harus diwujudkan, membuat dirinya bangkit kembali dan berhasil mengalahkan Zhou Qi. Setelah itu, Xin menyuruh Cheng Jiao keluar untuk menemui Yin Zheng yang sedang terlibat pertempuran di luar. Saat Cheng Jiao keluar, terungkaplah fakta mengenai silsilah keluarga mereka. Sebenarnya mereka terlahir dari ibu yang berbeda. Ibu Cheng Jiao merupakan keturunan bangsawan, sedangkan ibu Yin Zheng hanyalah seorang penari. Itulah sebabnya Cheng Jiao tidak bisa menerima Yin Zheng sebagai pewaris tahta kerajaan. Dia menganggap derajat Yin Zheng lebih rendah darinya karena hanya memiliki setengah darah bangsawan. Yin Zheng lalu memberi pelajaran kepada adiknya karena sudah menyebabkan terjadinya perang saudara di kerajaan Qin. Kemudian Jenderal Langit Agung alias Wang Qi datang untuk mengakhiri perang saudara ini. Dia bertanya kepada Yin Zheng mengenai visi misinya menjadi seorang raja. Yin Zheng menjawab bahwa dia akan mengakhiri perang di negara Cina yang sudah terjadi selama 500 tahun dan bertekad akan menjadi raja pertama yang menyatukan wilayah Cina menjadi satu kesatuan yang utuh. Walaupun harus melalui peperangan besar-besaran dan pertumpahan darah yang dapat membuatnya tercatat kejam dalam sejarah. Ia bahkan siap mengorbankan apapun demi mencapai impiannya. Setelah itu, Wang Qi tersenyum mendengar jawaban Yin Zheng dan bersiap pergi. Tapi sebelum meninggalkan istana, Xin tiba-tiba mengatakan kepada Wang Qi bahwa suatu saat nanti dirinya akan menggantikannya sebagai Jenderal Langit Agung. Mendengar hal tersebut, Wang Qi menjadi antusias dan menanti Xin di medan perang yang sesungguhnya. Di akhir film kita diperlihatkan Wen Jun yang sedang berbicara dengan salah satu anak buahnya tentang bagaimana mereka semua dapat selamat dari perang saudara itu, yang tak lain berkat campur tangan Wang Qi, sang Jenderal Langit Agung. Kemudian terlihat juga Diao yang menagih imbalannya pada Yin Zheng yang entah itu apa. Lalu Xin yang berkata akan memulai prestasinya di dunia perang untuk mewujudkan impiannya menjadi Jenderal Langit Agung. Dan mereka pun lalu sepakat untuk berjuang bersama mempersatukan Cina. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berhenti bermimpi dan kejarlah mimpi itu dengan segenap kemampuan kita. Tapi jangan pakai jalan pintas dan kelicikan seperti Cheng Jiao ya. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.